Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini informasi yang akan saya sampaikan itu berkaitan dengan bagaimana sih sebenarnya cara kita memahami arti menu dan status terbaru di Info GTK tahun 2026 ya. Dimana ini berkaitan dengan pencairan tunjangan profesi guru di tahun 2026. Nah, mungkin banyak di antara Bapak Ibu guru itu yang belum memahami tampilan atau memaknai apa sebenarnya yang ada di menu di Info GTK terbaru ya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan secara detail biar Bapak Ibu guru tahu apa makna dari semua menu di sini. Jadi saya harap Bapak Ibu guru bisa melihat, menyaksikan video ini sampai full. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, ataupun e-book yang bisa menambah penghasilan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini ya. Oke, Bapak Ibu guru, tanpa panjang lebar, saya tunjukkan dulu tampilannya. Ini sudah saya sediakan di PPT saya screenshot ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu guru ya. Jadi ada dua gambar yang saya tampilkan. Di sini ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini adalah tampilan terbaru dari Info GTK. Di menu-menu ini yang Bapak Ibu perhatikan itu yang berkaitan dengan pencairan nanti ya. Kalau kita lihat di bagian atas di gambar sebelah kiri ini, itu ada sebenarnya progres sinkronisasi dari SKTP Bapak Ibu guru. Sengaja saya lingkari di sini ya. Ada yang belum ini. Nah, ini nanti akan ada maksudnya Bapak Ibu guru di sini. Nah, ini akan saya jelaskan termasuk progres saluran TPG ya. Jadi kalau Bapak Ibu guru sudah menerima tunjangan profesi guru di bulan Januari, maka di sini akan tercentang warna hijau seperti itu sampai seterusnya ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September sampai seterusnya sampai Desember. Nah, saya jelaskan dulu pelan-pelan Bapak Ibu guru. Jadi pemerintah itu memakai Info GTK 2026 ini sebagai acuan utama proses pencairan tunjangan profesi guru tahun 2026. Nah, artinya guru yang sudah bersertifikasi, status kelayakan dan proses administrasi ya, termasuk penerbitan SKTP yang dibaca itu melalui Info GTK. Yang ditekankan sebagai manfaat pembaruan ini itu adalah satu, guru bisa memantau status SKTP-nya itu ya lebih rinci. Jadi tidak ada lagi menunggu kode sekian-sekian gitu Bapak Ibu guru. Kemudian progres penyaluran TPG itu ditampilkan per bulan Bapak Ibu guru. Jadi kalau sudah menerima atau mencairkan TPG-nya di situ akan tercentang ya. Dan validasi data PTK ditampilkan lebih detail atau transparan. Kemudian ada indikator warna hijau, kuning, merah yang lebih mudah untuk dipahami. Nah, maknanya seperti apa? Jadi, Info GTK tahun 2026 itu bukan sekedar tampilan data, tetapi papan skor yang membantu guru untuk mengetahui sudah aman, perlu diperbaiki, atau berpotensi menghambat pencairan. Jadi, kalau misalnya tidak terjadi pencairan, di situ juga nanti akan diinfokan Bapak Ibu guru. Sehingga kita tidak perlu harus kenapa sih ini belum ditransfer, kenapa daerah ini belum, guru-guru ini belum dapat. Nah, itu tidak lagi seperti itu ya. Nah, apa yang dianggap beda dibandingkan yang tahun 2025? Jadi, kalau kita lihat ya, di dalam tampilan ini itu perubahan signifikan dari sisi tampilan dan fungsi dibandingkan tahun 2025 ya, terutama satu, monitoring SKTP itu lebih rinci. Kemudian yang kedua itu TPG tampilan per bulan ya, bukan lagi sekedar status global. Yang ketiga itu validasi lebih transparan, dan yang keempat itu sistem notifikasi dengan warna traffic light ya. Jadi nanti kayak lampu lalu lintas gitu Bapak Ibu guru ya tampilannya. Nah, kalau diterjemahkan ke dampak praktis, jadi guru itu tidak hanya menunggu kabar, tetapi bisa melihat posisi proses lebih jelas. Nah, jika ada hambatan, guru itu bisa lebih cepat tahu bagaimana data mana yang perlu diperbaiki atau yang bermasalah, lalu memperbaikinya ya lewat jalur yang benar, yaitu di Dapodik. Jadi, perbaikannya itu tidak dilakukan di sini Bapak Ibu guru ya, tapi dilakukannya di Dapodik. Nah, di sini itu hanya cuma untuk mengetahui status Bapak Ibu guru itu valid atau tidak valid. Ya, contoh misalnya ya, kalau kita mau mengecek nomor rekening kita, ternyata yang kita inputkan itu tidak valid, maka di sini ada statusnya ya, seperti yang saya berikan tanda panah ini, itu adalah statusnya. Berarti yang harus diperbaiki di mananya?
di info GTK-nya Bapak Ibu, di Dapodiknya Bapak Ibu guru yang harus Bapak Ibu guru perbaiki sehingga nanti di sini akan valid gitu. Apakah harus menunggu? Sepertinya tidak. Jadi kemarin ada yang melapor ya bahwa kenapa kok nomor rekening saya tidak valid seperti itu. Bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya kalau paling cepat ya, itu ke dinas ya. Paling cepatnya ke dinas. Jadi diinputkan langsung, kemudian dinas yang proses. Tapi kalau mau nunggu misalnya 1-2 hari ya, karena di sini masih uji coba ya, itu yang membantu adalah operator sekolah. Ya, tapi kalau karena sekarang itu kan pencairan belum ya Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau menurut saya ya tidak perlu harus ke dinas. Jadi inputkan aja melalui operator sekolah. Nanti di sini kita tinggal tunggu gitu ya. Apakah valid atau tidak. Kemudian pemenuhan beban mengajar. Pemenuhan beban mengajar itu memang sekarang itu masih tertulis 0 ya. Artinya 24 jam tatap muka itu belum tertulis ya di sini. Tapi Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir ya. Jadi kalau misalnya proses misalnya ini tidak valid, di situ itu kan seperti di sebelah kiri ya, sebelah kiri di bagian bawah itu ada tulisan nomor 11 itu catatan masalah. Nah, di sini itu kita bisa ngecek di mana sebenarnya masalahnya. Ya, apa saja yang harus diperbaiki. Nah, tetap saja Bapak Ibu guru, sejauh ini proses perbaikannya itu hanya dilakukan di Dapodik ya, di Dapodik. Nah, baru nanti akan tersinkron dengan ini. Jadi akan lebih mudah sekarang pemantauannya Bapak Ibu guru ya, itu. Nah, bagaimana cara login ya? Kalau cara login itu sebenarnya gampang ya Bapak Ibu guru ya. Saya kira Bapak Ibu guru sudah tahu ya. Jadi kita bisa membuka browser apapun ya. Apakah itu Chrome ataupun Edge ya. Kemudian kita bisa masuk ke halaman info GTK. Tulis saja di Google info GTK gitu. Pasti di bagian atas itu akan muncul gitu ya. Kemudian ikuti prosedur misalnya dengan mengisi CAPTCHA ya, setelah berhasil akan muncul berisi data seperti NUPTK kayak seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya tidak bisa berhasil login, itu ada jalur alternatif ya via PTK Datadik gitu. Jadi kita bisa pakai laman utama pada gangguan ya. Pada laman padat atau gangguan, biasanya kalau misalnya menjelang akhir bulan, biasanya Bapak Ibu guru khawatirnya servernya down, sehingga Bapak Ibu guru biasanya padat atau gangguan ya gitu. Maka bisa masuk ke PTK Datadik, yaitu SSO atau PTK Dapodik ya. Pilih menu buka info GTK, kemudian sistem mengarahkan ke info GTK tahun 2026. Nah, artinya ini untuk mengantisipasi kondisi real Bapak Ibu guru ketika misalnya servernya down atau padat atau proses maintenance lah semacam itu. Jadi disediakan jalan memutar atau jalan pintas yang sering lebih tembus seperti itu. Nah, kita cara membacanya seperti apa ya? Seperti yang saya jelaskan ini ya. Jadi dashboard dulu ya. Dashboard seperti dua tampilan yang saya sediakan ini. Jadi ini berisi ringkasan data guru mulai dari NUPTK, status kepegawaian, dan info personal yang bersumber dari Dapodik. Nah, cara memaknainya itu adalah ringkasan identitas data. Jadi kalau ada yang keliru di sini, itu biasanya akar masalahnya itu ada di inputan Dapodik, Bapak Ibu guru. Sekali lagi, proses update-nya itu di Dapodik. Kemudian informasi tunjangan, menu yang paling krusial tentunya ini ya Bapak Ibu guru ya. Di mana di situ yang paling penting itu adalah data TPG, kemudian status pencairan, yaitu bulanan itu, Bapak Ibu guru kita lihat di sini, kemudian riwayat pembayaran tunjangan. Jadi, cara memaknainya itu adalah, kalau Anda ingin melihat TPG per bulan, logikanya fitur ini akan paling relevan, muncul di sini, karena ia akan menampilkan status, riwayat, ataupun progres penyaluran. Kemudian validasi data ya. Yang dipakai dalam validasi data itu mengecek kelayakan data dan menampilkan indikator warna. Jadi kalau dia berwarna hijau itu tandanya valid. Kalau merah itu tandanya bermasalah. Nah, kalau kuning itu data belum memenuhi syarat tertentu. Jadi bukan tidak benar, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, cara memaknai yang benar adalah hijau itu berarti Anda lulus, pengecekan pada komponennya itu divalidasi. Kalau kuning itu biasanya belum beres atau kurang syarat. Jadi masih ada PR, bukan selalu salah total, tapi belum memenuhi ketentuan tertentu. Nah, jika berwarna merah, ada masalah yang perlu diperbaiki karena bisa menghambat proses lanjut termasuk SKTP ataupun TPG. Jadi kalau merah ini, indikator untuk menuju ke SKTP-nya itu tidak bisa Bapak Ibu guru ya, atau bahkan akan tertunda pencairan tunjangan sertifikasi gurunya pada bulan itu. Nah, riwayat pendidikan
Jadi ini menampilkan jenjang pendidikan, mata pelajaran yang diampu, serta beban kerja mengajar. Nah, cara memaknainya itu berkaitan dengan kewajaran dan konsistensi data, misalnya kesesuaian pendidik atau penugasan mengajar. Dan sertifikasi ya yang berisi nomor registrasi guru, status sertifikasi, dan kepesertaan TPG ya. Cara memaknainya itu fondasi hak TPG karena TPG terkait status sertifikasi. Nah, cara membaca status validasi, apa yang harus dilakukan saat kuning ataupun merah ya. Jadi, kalau kuning ataupun merah, yang perlu Bapak Ibu Guru lakukan itu satu, mengidentifikasi komponen data yang bermasalah. Di mana itu? Ya di Dapodik ya. Kemudian koordinasi dengan operator sekolah, dan setelah itu kita melakukan pembaruan data melalui Dapodik. Jadi ini menegaskan resikonya kalau menunda perbaikan itu bisa menghambat penerbitan SKTP dan pencairan TPG. Jadi jangan ditunda-tunda Bapak Ibu Guru. Nah, info poin pentingnya adalah info GTK itu hasil tarik dan validasi, sedangkan perbaikannya umumnya dilakukan di Dapodik, tentunya melalui operator sesuai dengan kewenangan. Nah, tambahan konteks yang sejalan dengan jalur resmi, jadi Kemendikbudristek itu juga menekankan pentingnya guru memverifikasi atau validasi data rekening jika info GTK, bahkan ada mekanisme klik iya atau tidak agar penyaluran tunjangan tidak tertunda karena rekening tidak sesuai. Nah, untuk Dapodik dan info GTK, kenapa tidak real time ya? Dan apa alur datanya? Jadi ini menekankan bahwa Dapodik itu sebenarnya sumber inputan data. Kalau info GTK itu adalah media verifikasi hasil validasi. Nah, tahapan sinkronnya yang disebut itu adalah input atau pembaruan di Dapodik oleh operator, itu yang pertama. Kedua itu adalah sinkronisasi Dapodik ke server pusat. Yang ketiga itu penarikan data oleh sistem info GTK. Yang keempat itu validasi beban kerja dan linearitas. Yang kelima itu penetapan status valid atau tidak valid. Nah, soal waktu itu adalah tidak real time. Jadi umumnya itu 3-7 hari kerja Bapak Ibu Guru. Ini tadi yang sudah saya sampaikan ya, bahwa kalau teman-teman mau menginput rekening itu tidak serta-merta langsung valid gitu ya. Kita harus menunggu 3-7 hari kerja. Nah, kemudian bisa sampai juga 14 hari kerja saat server padat atau masa validasi massal. Jadi kalau Bapak Ibu Guru mau lebih cepat, input rekening yang bermasalah, input rekening sekarang ini ya. Cara memaknai bagian ini adalah kalau ada baru diperbaiki ya pada data hari ini, lalu info GTK itu belum berubah besok, itu masih wajar ya, atau menurut karena proses ya. Yang penting itu pastikan perbaikan benar di Dapodik, sinkron, lalu pantau kembali setelah jenda yang terrealisasi. Nah, untuk TPG per bulan dan arah kebijakan tahun 2026 dari triwulan ke bulan itu adalah menutup dengan info besar ya, bahwa Dirjen GTK itu disebut menginformasikan pemerintah menyiapkan skema penyaluran TPG secara bulan, jadi menggantikan skema 3 bulanan. Namun ini memberikan catatan kunci bahwa keberhasilan skema bulanan ini sangat bergantung pada ketepatan waktu pengusulan data pada Pemda, laporan kinerja dari sekolah, sama disiplin pelaporan kerja penyaluran per bulan yang menuntut real-time administrasi yang lebih tepat. Artinya, Bapak Ibu Guru itu harus selalu mengupdate ya informasi di tiap bulannya. Nah, kalau pencairan bergerak ke bulanan, maka sistem pemantauan juga perlu bergulir bulanan. Jadi fitur progres per bulan itu bisa dipahami sebagai instrumen kontrol agar semua pihak, baik guru, sekolah maupun Pemda, itu bisa melihat keterlambatan atau ketidakberesan yang lebih cepat. Seperti itu ya. Jadi itu saja Bapak Ibu Guru yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.